Oke teman-teman, jadi memang kalau kita lihat kan market di tadi sore ya, itu pergerakannya kurang lebih mirip lah sama beberapa hari terakhir. Kondisi yang mempengaruhi itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu semua, kebanyakan itu dari kondisi makroekonomi nih. Tapi ya teman-teman pasti juga udah bosen juga kali ya kalau misalnya kita ngebahas kondisi makro, karena memang di beberapa waktu terakhir ini fokusnya itu masih selain mengenai suku bunga, tentu juga mengenai tentang komoditas. Karena memang harga komoditas yang baru-baru ini ya, balik lagi kita kembali lagi ke harga batu bara. Karena kemarin negara Jerman baru aja kasih statement bahwa mereka mau kembali menggunakan batu bara untuk sebagai motor utama kondisi komoditas energi mereka nih. Karena kan sebelumnya mereka tuh udah ganti ya. Nah, tapi di sini yang menarik kan memang kemarin itu Jerman mengatakan mau impor dari Indonesia, salah satu negara bidikannya. Tapi teman-teman harus perhatikan nih, karena negara Jerman itu mereka fokusnya cuman membeli batu bara dari high CV atau batu bara yang memiliki kalori tinggi. Jadi nggak semua batu bara, tambang batu bara yang di Indonesia itu menghasilkan high CV coal ya. Jadi memang cuman ada beberapa emiten aja nih yang memproduksi batu bara dengan kalori tinggi, salah satunya ITMG. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan di hari ini mengiranya adalah saham-saham batu bara kayak Bumi Energi, mungkin memang ada sentimen positif lah dari kondisi makronya gitu. Tapi kalau misalkan in the long run yang akan diuntungkan itu adalah ITMG untuk impor batu bara dari Jerman itu tadi. Tapi berita terbarunya kan juga yang sempat masuk itu kan katanya pemerintah itu mau memberlakukan BLU, di mana nantinya akan nggak ada lagi harga DMO nih. Jadi pemerintah itu bisa membuat BLU ini, badan BLU ini untuk patungan dari perusahaan-perusahaan batu bara, supaya mereka itu bisa jualan dengan harga market. Jadi kan kemarin kalau teman-teman tahu, kebanyakan kebijakan DMO, obligasi DMO itu mengharuskan perusahaan-perusahaan batu bara menjual dengan harga 70 US dollar per ton. Padahal teman-teman tahu sendiri untuk harga batu bara itu kan udah tembus ke angka 200, bahkan ada yang ke 300 gitu. Tapi ya dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan bisa meringankan perusahaan-perusahaan batu bara. Jadi sistemnya adalah nanti perusahaan batu bara, misalkan contohnya PTBA nih, karena PTBA kan yang memiliki DMO paling besar ya di Indonesia, jumlah porsinya paling besar, kita kalau nggak salah 70%-an. Jadi PTBA ini akan, kalau misalkan kemarin ngikutin harga DMO kan berarti kalau dia menjual harga ke PLN, dia itu harus menjual ke harga 70 US dollar per ton untuk batu bara yang dijual ke PLN. Tapi dengan kebijakan yang baru ini, kebijakan BLU ini, dia bisa menjual harga pasar. Jadi misalkan let's say contoh batu bara sekarang 200 atau 250-an. Ya si PTBA ini menjual dengan harga 250 ke PLN, tapi PLN hanya membayar 70. Jadi PTBA ini nombok dulu nih ibaratnya dengan harga BLU-nya itu 70 US dollar per ton. Jadinya kan kalau misalkan 200, kita ambil contoh misalkan harga batubara 200 nih, berarti dia itu masih dapat untung 130. Ya ibaratnya masih cengli lah ketimbang kalau misalkan sebelumnya kan cuma bayar 70, tapi sekarang itu jual dengan harga market, tapi masih dia harus bayar atau nombokin untuk BLU-nya gitu. Jadi mereka tetap harganya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga DMO, walaupun masih kalau dihitung-hitung masih di bawah harga pasar, tapi selama 2 tahun terakhir itu lebih tinggi daripada DMO-nya gitu. Makanya itu yang diuntungkan gitu. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung aja, karena kan memang di malam hari ini saya sendirian juga ngobrol sendiri, kayaknya aneh juga nih.
Karena ini saya coba sambil share chat aja ya biar enak gitu. Nah, di sini kan teman-teman bisa kelihatan ya untuk apa namanya chartnya. Hari ini kalau misalnya teman-teman lihat gimana nih kondisi IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hari ini tutupan tinggi ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan kemarin itu di sini kan ada gap nih. Kalau mungkin bisa kelihatan ya harus saya. Nah, ini ada gap di 6979 sampai 7000. Hari ini berhasil ditutup gapnya. Jadi kalau teman-teman kemarin ekspektasinya tone-nya negatif, pesimis, secara teknikal ada potensi turun, tapi ternyata kalau teman-teman lihat kan di angka support 6.800-an ini dia rebound nih, dan reboundnya ternyata juga nutup gap. Jadi kalau teman-teman lihat ini harusnya untuk bisa balik ke angka 7.100 lah, 7.080 lah, 7.060 ya, ini untuk resistennya itu sangat-sangat mungkin untuk besok as long as belum ada berita negatif gitu. Nah, ini udah ada beberapa yang tanya ya. Kalau Goto, nah ini lucunya Goto di beberapa waktu belakangan ini ternyata yang ngedrive market nih. Kalau teman-teman lihat kan memang dari sini, dari awal pertengahan bulan Mei sampai awal Juni itu kan indeks kita rebound naik terus turun dikit. Itu kalau teman-teman lihat harga komoditas, maksudnya harga saham-saham big caps itu nggak kemana-mana, malah Gotonya nih yang bergerak kemana-mana. Nah, pergerakannya mirip kan, waktu itu sempat turun, habis itu rebound ditarik naik lagi. Yang mendongkrak IHSG beberapa waktu belakangan ini ya Goto ini. Kalau misalkan teman-teman lihat, Goto masih ada di uptrend channel, sekarang lagi di dekat-dekat area support di angka 360-an. Apakah masih bisa naik? Kalau saya ngelihat dari volumenya nih, teman-teman lihat di bawah, hijaunya itu lebih banyak ketimbang volume jualnya nih. Jadi ketika turun volume jual dia bisa ngepres di area support. Habis itu dia rebound lagi, saya sih optimis untuk bisa rebound balik ke angka 400-an untuk Goto. Tapi ya memang kalau teman-teman tahu, angka 400 itu udah area jenuh jualnya Goto ya dari dulu. Memang semenjak IPO ini untuk bisa tembus angka 400 itu cuma bentar doang. Nah, apakah dia bisa tembus angka 400, bisa sustain? Kalau misalkan perlahan mungkin bisa, tapi kalau misalkan jangka pendek, kurun waktu 1 minggu deh, menurut saya sih agak susah untuk bisa ada stabil di atas angka 400 itu tadi gitu. Nah, terus ada yang tanya banyak saham batubara ya, ITMG, United Tractor sama Adaro. Tadi sempat aku bahas sedikit kan, memang yang dapat sentimen yang paling positif itu adalah ITMG ya, yang mengenai batubara dari Jerman itu ya, import dari Jerman itu yang harusnya diuntungkan ITMG. Kenapa? Karena ITMG dialah yang ngejual batubara high CV gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ITMG juga hari ini berhasil rebound, lompat naik dari area support 31175. Tapi mungkin teman-teman ya tahu sendiri lah, kalau ITMG kan pergerakannya itu sangat-sangat ya, rangingnya itu sangat-sangat pelan. Karena memang harganya itu tinggi ya, jadi kelipatannya kan 25. Jadi untuk bisa naik banyak itu agak susah. Terlebih lagi memang volumenya itu juga stabil nih, stagnan di sini. Mungkin ITMG kalau misalkan buat long term jauh lebih aman, karena dia jauh lebih defensif dibandingkan saham-saham teman-temannya gitu. Dan di sini teman-teman lihat ada gap kecil banget gapnya di 328 sampai 33.600-an. Ya, diskon 33.500 lah kalau misalkan di sini. Jadi kalau misalkan besok mau beli di angka 32.800, 32.900, nanti di 33.500 langsung antri jual aja gitu. Itu untuk ITMG. Terus temennya ada yang tanya Adaro. Adaro ini sama nih, karena memang kan dari kemarin itu banyak yang open gap ya. Minggu lalu juga saya sama Hans udah ngebahas banyak saham-saham big caps itu yang ada open gapnya nih. Ini sekarang di sini ada open gap. Tapi kalau misalkan untuk hari ini mungkin 1 minggu deh, saya ngomongin sampai Jumat untuk bisa balik lagi ke sini ke 3320 nih. Ini ngomongin Adaro ya. Menurut saya sih agak susah. Walaupun secara story ada, tapi selisih harganya itu tinggi nih teman-teman. Jadi kalau saya
coba bantu, misalkan saya dari 3.000 deh sampai 14% dalam kurun waktu 1 minggu, itu menurut saya sih ya too good to be true aja. Kalau misalkan sangat-sangat optimis ya mungkin akan ranging dulu, naik dulu ke angka sini nih, mungkin di 3170, terus ada penurunan lagi, baru naik lagi ke untuk berusaha nutup ke balik lagi ke 3430 gitu. Itu tadi untuk Adaro. Terus United Tractor sama ya, ini kita masih fokus sama batu bara karena memang harga batu baranya juga lagi atraktif. Nah, United Tractor beberapa waktu yang lalu baru jebol uptrend channel. Jadi mungkin teman-teman yang baru mau koleksi, aku sih mungkin coba kasih area support itu di sini aja deh. Nah, di sini. Jadi sekarang kan dia baru ada di dekat-dekat area support, jadi ada ranging nih, kemungkinan kalau ranging itu di 27575 sampai 29400 di sini. Jadi tapi karena tonnya ini udah break up trend channel, mending menurut saya dihindari dulu sih untuk United Tractor. Walaupun memang kalau misalkan kita lihat laporan keuangan terakhir kan untuk penjualan heavy equipment-nya United Tractor itu angkanya sedikit tumbuh ya, walaupun itu pelan karena memang di beberapa bulan terakhir itu kan musim hujan, dan musim hujannya itu berlanjutan gitu. Jadi memang untuk perusahaan-perusahaan batu bara bisa keruk lagi minta heavy equipment baru itu menurut saya agak susah sih gitu. Itu tadi untuk United Tractor. Sekalian sama saudaranya deh, sama temennya Doit, bukan saudaranya ya, temennya ya, sama-sama perusahaan tambang. Nah, Doit ini dia begitu jebol beberapa kali, menurut saya sekarang ini dia bakal akumulasi agak lama sih. Kalau saya ngelihatnya dengan volumenya, teman-teman bisa lihat nih di bawah sini ya. Di sini tuh volumenya kecil. Jadi dia lebih rendah daripada rata-rata 20 hari terakhir. Untuk bisa naik lagi, teman-teman lihat di sini deh. Ini di tanggal 27 Mei itu volume belinya tinggi. Tapi teman-teman lihat nih, candlenya itu jelek banget ini. Candlenya kecil banget, padahal volume belinya tinggi. Berarti apa? Berarti untuk bisa rebound naik lagi itu agak susah untuk Doit. Untuk bisa nutup gap di sini itu agak susah. Jadi kemungkinan dia bakal ranging dulu di sini di angka 360-an sampai ya syukur-syukur bisa 410 deh. Menurut saya sih ketika sekarang hari ini kan tutupan tuh di 400, kemungkinan besok 404, 406 bakal turun lagi, bakal dijual lagi karena volumenya sepi nih. Untuk bisa rebound lagi ya mungkin butuh 3 minggu, 2 minggu lah at least untuk bisa balik ke angka 450-an gitu. Terus ada lagi yang tanya Medco gimana? Medco karena untuk harga minyaknya kan sudah mulai sudah mulai stabil di atas, udah nggak ada story lagi nih. Nah ini kelihatan langsung nih, udah nggak ada story, susah nembus resisten di 690. Kemarin hari ini sempat jebol tapi turun lagi dibanting ke bawah. Ya kemungkinan besok bakal ranging turun mungkin sampai ke 670, 660. Menurut saya sih ini masih yang wajar ya untuk Medco bisa turun. Walaupun kalau teman-teman lihat jangka panjangnya kan dia ini pecah tren dari sideways ini ya. Jadi dia perlahan naik. Jadi ketika turun dia nggak bentuk higher low. Kita ekspektasikan aja ketika besok atau 2 hari nanti dia turun itu dia nggak lebih rendah daripada 635. Jadi kalau misalkan teman-teman mau betting mungkin coba antri di 650, 640, itu ada potensial dia bakal rebound naik karena dia udah 2 kali ngebentuk higher low. Kita ekspektasikan di 640 sampai 650 itu dia ada potensi untuk bentuk higher low lagi dan dia baru bisa nembus angka 690 ini. Itu tadi untuk teknikalnya Medco gitu. Toba bisa entry di berapa? Sebentar ya, Toba. Nah, sekarang harusnya ini Toba merupakan entry buy, tapi aku sih ngelihatnya masih belum atraktif. Kenapa? Karena masih downtrend juga, belum ada pembalikan arah. Saya coba gambar trennya ya. Walaupun beberapa kali nyerempet, tapi habis itu turun lagi nih. Kalau saya sih ngelihat saham kayak gini, tunggu ada pembalikan arah, ada sinyal pembalikan arah. Kalau
mungkin teman-teman banyak salahnya kayak gini nih, ketika downtrend terus sekali rebound ekspektasinya udah bakal naik, padahal itu belum tentu. Jadi ketika dia rebound di sini, itu dia berusaha untuk akumulasi di deket-deket trennya lagi nih, di downtrend channelnya. Kalau ternyata dia di downtrend channelnya itu bisa nembus, beberapa hari dia bisa keluar, itu baru boleh teman-teman beli. Tapi kalau misalkan lihat di sini nih, ini kan udah beberapa kali nembus, tapi dia tembusnya tuh nggak confirm. Dalam artian volume belinya nggak ada, kebanyakan volume jual, yang ada pergerakannya masih ranging. Nah ini juga sama nih, ketika dia rebound naik, sama kayak yang di hari ini nih, sama kayak yang di bulan-bulan ini. Jadi ini pergerakannya mirip. Jadi dia potensi untuk bisa nembus naik lagi menurut saya belum ada. Jadi lebih baik hindari dulu. Kalau ditanya mending dollar cost averaging nggak mumpung harganya murah? Saya sih di kondisi seperti sekarang, dari minggu lalu lah teman-teman juga tahu kalau misalkan ngebahas kondisi market global itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Kebanyakan investor, kebanyakan analis, dan kalau teman-teman ngikutin live-nya Trimegah juga kan, lebih enak untuk sedia cash aja dulu, nggak usah dipaksain untuk dollar cost averaging. Jadi mending kita trading pendek banget. Kalau memang udah waktunya untung 2%, 3%, maksimal 5% kita take profit. Kalau turun misalkan udah 2%, ya udah mau nggak mau harus cut loss, jangan dollar cost averaging, karena memang kondisi makronya itu lagi nggak mendukung ya. Takutnya belum ada pembalikan arah gitu. BRMS, ada yang tanya BRMS supportnya di berapa? BRMS dia baru aja baru aja dia nggak bisa nembus resisten ya di 306. Tapi ini BRMS menarik nih, kalau teman-teman lihat, mungkin saya coba gambar ininya dulu ya. BRMS itu dia potensi ngebentuk continuation. Nah, jadi dia berpotensi ngebentuk continuation di sini. Kalau salah. Kalau misalkan ini bisa ketembus, tapi hari ini turun. Jadi menurut saya akan agak turun lagi sih ini, karena hari ini kan turun nih. Kalau misalkan hari ini hijau, kita bisa perpendek nih. Tapi karena ini hari ini turun, kita ekspektasinya rebound aja dulu. Jadi kalau misalkan mau beli berapa, di dekat-dekat ujung flagnya yang di bawah aja. Di sini kemungkinan 256 merupakan entry buy sampai 260. Ya kita ekspektasikan bisa naik ke sini, tapi ini kan belum konfirmasi ya. Jadi kita ngelihatnya itu kalau udah di atas 306. Jadi misalkan ini turun sampai ke 256, abis itu dia rebound naik lagi sampai ke garis ini, ke 302, 304, barulah dia konfirmasi untuk melanjutkan continuation-nya gitu. Jadi untuk sekarang pergerakannya masih mengalami pelemahan sedikit, tapi dia masih potensi ngebentuk continuation bullish flag. Tapi ini masih potensi ya teman-teman ya, jangan terlalu senang dulu nih. Ya jadi bisa dikatakan lebih baik kita betting di bawahnya aja dulu, jangan terlalu masuk di harga sekarang sih. Ya kalau misalkan bisa lebih untung 5 perak, 6 perak ya kenapa tidak? Karena kan memang strateginya kita sekarang enakan untuk trading jangka pendek aja gitu.